warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kameramen ya. Aki ini dari pagi menyusuri jalan ya, ingin menemui Bangke Lampung. Tapi katanya Bangke Lampung dihadang dari Bos Gimun ya di perjalanan. Tapi ketika Aki telusuri jalan ini, Aki tidak menemukan dengan Bangke Lampung. Karena Aki yakin Bangke Lampung ini selalu membawa madu ya, ataupun serbuk yang ada pada dirinya. Sehingga apapun hebatnya pusaka kesaktian dari Bos Gimun ini, ya mudah-mudahan dengan dia meminum madu dia segera. Karena Aki yakin ya, niat dari Bos Gimun ini bukan lagi untuk bertobat. Yang katanya dia ingin bertobat, ingin ini, itu nampaknya hanya bualan. Ya, karena Aki yakin itu cara mereka untuk membujuk agar tidak bertempur dengan Bangke Lampung. Kameramen. Siapa ini? Kenapa? Nampaknya dia membawa sesuatu. Ayo kamu. Siapa ini? Aku yakin ini komplotan dari Bos Gimun ataupun yang lainnya. Hei, sedang apa kamu? Hah, Bos Gimun. Sedang apa kamu sini, Bos Gimun? Aku mengantar seorang selamat. Kau mengganggu aku selamat. Kurang puas apa lagi kau? Bos Gimun sudah menghadap Bangke Lampung. Kau ingin menghadapi selamat juga di sini. Apa maksudmu dengan seperti ini, ha? Apa maksudmu? Apa maksud? Hah? Apa maksudmu, Mopi? Kau jangan mengganggu aku, Ki. Aku sudah menyantet seseorang. Hah? Oh, kau ingin menyantet seseorang? Jangan-jangan Bos Gimun itu memerintahkan kau juga untuk menghadang Ki Selamat di sini? Guruku yang ingin mintaku untuk hadangmu, Ki. Oh, untuk menghadang Ki Selamat? Untuk menghabisi Ki Selamat? Mimpi kau terlalu jauh, Mopi. Tidak usah kau berpikir yang aneh-aneh tentang Ki Selamat. Aku tidak bermimpi, Ki. Baikin aku guruku, Ki. Guru besar. Mau guru besar, mau guru kecil, Aki tidak peduli. Ya, tapi ketika kau menghadang Ki Selamat, berarti kau punya urusan dengan Ki Selamat. Jangan bermain-main Ki Selamat. Ki Selamat saat ini sedang mencari keberadaan Bangke Lampung karena dia dihadang dari bos preman. Tapi ketika Aki sampai di sana, ternyata dia sudah meminum madu dan sudah kembali ke padepokan. Jadi jangan sampai kepulangan Ki Selamat ke gubuk ini kau hadang, Murphy. Aku tidak menghadang, Ki. Kau yang lewat, Ki. Hah? Lalu kenapa kau menyerang Ki Selamat? Kau sudah mengganggu ritualku, Ki. Mengganggu ritual kau katakan. Jangan kau kotori tempat ini dengan hal-hal yang tidak baik. Aku disuruh guruku di sini. Pas di titik ini ingin menyantet seseorang, Ki. Yang berani berhadapan denganku. Oh, yang berani berhadapan dengan kau. Ki Selamat yang akan menghentikan setiap langkahmu. Ingat itu. Jangan kau sombong di hadapan Ki Selamat. Hah? Kau tidak akan mampu, Ki. Jangan kau sombong di hadapan Ki Selamat. Hentikan semua perilakumu di sini. Kalau kau tidak membuka urusan lagi. Aku tidak sombong, Ki. Aku tidak peduli walaupun kau memiliki Bos Gimun, kau memiliki Peggy sahabatmu, memiliki Jangka saudaramu, aku tidak peduli. Jangan mengganggu ritualku, Ki. Aku sedang ritual di sini, kau mengganggu saja, Ki. Hentikan dan kau buang kau. Ingat. Jangan sampai tubuhmu kamu kena aku hancurkan di sini. Lebih baik kau pergi dari sini, jangan mengganggu ritualku. Hah? Aku akan menghentikannya semua. Kau ingin mati rupanya. Hah? Aku ingin mati. Kalau kamu mampu menghabisi siapa, habisi saja. Keluarga semua. Itu mudah, Ki. Kau bermimpi kalau ingin menghabisi Islam. Aku tidak bermimpi, Ki. Kulihat pukulanmu tadi memang sangat luar biasa. Cukuplah untuk membuat tubuh Selamat ini semakin sehat. Emang kau lihat aku tuh sebagai tukang urut, Ki. Hah? Karena
pukulanmu, tenagamu tidak ubahnya seperti kilas simut yang pernah menjadi saudara kesama. Tapi dah kau dapatkan dari mana cakar meong tersebut? Karena nampak seperti menggaruk-garuk tubuh Kiselamat. Aku belajar dari guruku, Ki. Percuma aku bertapa di Gunung Tobruk, Ki, selama ini. Kalau tidak dapat apa-apa. Kau bertapa di Gunung Tobruk yang dijaga dari Kikepol dan Kikimi. Benar itu, Mungkin itu hanya sebuah kesombongan yang kau lakukan. Lebih baik jangan halangi langkah Kiselamat. Sampaikan kepada Bos Gimon bahwa Kiselamat menantang dia dulu. Tapi jangan ada Janggar, jangan ada Supeng, jangan ada Mahesa di situ. Kalau memang dia kesatria, Kiselamat menantangnya tanggung satu lawan satu. Ki, aku tidak berjanji denganmu, Ki, kalau ada mereka di sisi Bos Gimon, Ki. Karena kekuatan kalian itu hanya kelicikan yang katanya menjanjikan pertarungan satu lawan satu dengan Banggai Lampung, tapi ternyata apa? Ketika Banggai mendatangi, semua anak buahnya berkumpul jadi satu. Tetapi saudara-saudara dari Banggai Lampung tidak diizinkan satupun untuk mendekat. Itulah kelicikan namanya. Kalau memang dia kesatria, Kau sudah tahu selama ini datangi gubuk Kiselamat ini, biar dia bertarung sampai titik darah penghabisan dengan Kiselamat. Tapi jangan ada satu pun anak buahnya yang mengikuti jejaknya. Biar siapa yang tewas kita tanam dan jadikan tanda mata di depan gubuk Kiselamat ini. Ki, aku tidak berjanji denganmu, Ki. Kalau ada abang-abangku di sana, Ki. Bilang saja, Bos Gimon itu penakut. Bos Gimon tidak menakut, Ki. Dia hanya butuh ini, Ki, pengawal saja. Oh, dia hanya butuh pengawal saja. Dia tidak mau turun tangan menghadapimu, Ki. Dia tidak mau turun tangan. Mungkin dia sudah sadar bahwa dia tidak mungkin seorang diri mendatangi gubuk Kiselamat ini. Dia tidak mau tangannya kotor, Ki, agar gubukmu Aku itu, Ki. tahu dia memiliki pusaka yang hebat. Aku tahu, ya. Tapi aku yakin Banggai Lampung bisa mengatasi. Ingat itu. Bang Risa itu kapar dengan ini, bosku, Ki. Banggai itu hanya membuat sedikit supaya kalian agak senang. Karena apa? Tujuan dari Bos Gimon untuk mengajak Banggai Kiselamat mengikuti jejaknya dengan berpura-pura tobat, dan semua pekerjaannya menjaga diskotik bar akan diserahkan kepada Banggai dan uangnya diserahkan kepada Bos Gimon. Itu trik licik dari Bos Gimon dan itu sudah ada di bawah telapak kaki Kiselamat ini. Ingat itu. Tidak ada. Tidak mungkin kalian bisa mempengaruhi dari Kiselamat atau Bos. Itu mudah kali kami, Ki. Murti. Kau tidak ubahnya seperti Peggy, seperti Jangga. Yang adanya hanya emosi dan kekerasan. Tapi yang kau hadapi singa yang biasa di tengah hutan ini. Singa? Jangankan cuma tikus got seperti kau yang datang untuk membuat Kiselamat takut. Tidak, Murti. Gimon, bos besar kalian, datangkan ke gubuk Kiselamat dan Kiselamat tidak akan pernah takut. Tapi ingat, kalau ingin bertarung satu lawan satu, jangan ada Supeng, jangan ada Janggar, jangan ada yang lainnya. Biar siapa mati tanam di depan gubuk Kiselamat dan jadikan tanda bahwa keburukan ilmu hitam tidak akan pernah mengalahkan sebuah kebenaran. Ki, itu mimpi siang bolong, Ki, kalau tidak mereka, Ki. Mimpi di siang bolong, kau katakan. Mereka itu benar-benar besar, Ki. Walaupun mereka gajah bos dari preman, ingat, di atas langit ada langit dan keburukan, kebatilan tidak akan pernah mengalahkan sebuah kebenaran. Ingat itu, Murti. Jadi kalau kau diutus dari Bos Gimon, Janggar dan Supeng untuk menghadang langkah Kiselamat, sama saja kau menyerahkan dirimu kepada Kiselamat. Ingat. Aku tidak utus mereka, Ki. Aku utus guruku untuk hajarmu. Diutus gurumu untuk menghajar Kiselamat. Benar itu. Keluarkan semua apa yang sudah diberikan dari guru. Keluarkan semua. Kalau memang bisa membakar tubuh Kiselamat ini, kalau bisa membuka tulang Kiselamat ini, kau buktikan saja. Karena aku sudah sampaikan, Kiselamat bukan berhadapan dengan tikus got. Yang aku hadapi binatang buas. Keluarkan semua.
keluarkanlah semua apa yang kau miliki. Jangan sampai kau Aki buat kapal di tengah hutan ini, Morbi. Aki tahu kau ingin mengeluarkan jurus yang tidak kau dapatkan selama ini. Keluarkanlah semua. Aku sudah katakan, percuma kau mengeluarkan semua ini. Keselamatan tidak akan pernah mengikuti apa katakan. Apalagi pesan dari Bos Gimon tersebut. Dan sampaikan kepada Bos Gimon. Dan sampaikan kepada siapapun yang ada di belakang kau. Jangan coba-coba dengan keselamatan. Kalau tidak ingin dia tewas di tengah hutan ini. Nanti aku sampaikan Ki. Sebelum aku menyampaikan itu, kau harus membunuh Ki. Oh, kau ingin membunuh Kislamat? Kau sudah mengganggu ritualku Ki. Hah? Oh, kau merasa terganggu dengan Kislamat lewat di tempat ini? Benar itu. Karena menggagalkan semua rencana-rencana. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa, bahwa setiap keburukan yang kau lakukan pasti akan ada yang menghalangi. Karena tidak ingin alam ini hancur karena ulah-ulah kalian. Gara-gara kamu Ki, demitku setelah pergi semua Ki. Hah? Jangankan demit, hantu apapun ketika Kislamat lewat dia akan menyingkir. Tapi tikus god sepertimu ternyata betah juga dia menghadang Kislamat di sini. Nyalimu sangat besar Mokpin, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Katakan, apa tujuanmu? Apa tujuan Bos Gimon yang selalu ingin bertempur dengan Bangkai Lampung? Kalau tujuan Bos Gimon Ki, aku memang tidak tahu Ki. Tapi tujuanku, aku yang menyantet satu orang kaya di dusun ini Ki. Oh, agar hartanya bisa kau kuasai. Benar itu, ha? Dan orang kaya tersebut sudah meminta tolong kepada Kislamat. Karena dia mendapatkan firasat buruk bahwa ada orang yang akan mengganggu. Ternyata kau yang mengganggunya. Pakai Benar kira itu, itu adalah utusan dari Bos Gimon ataupun siapa. Ternyata kau ingin menguasai hartanya hanya untuk kepuasan duniamu. Benar Ki. Aku yang menambah hartaku lagi Ki. Kalau kau kurang harta, berusahalah dengan baik. Aku sudah berusaha Ki. Hah? Selama ini aku berusaha. Berusaha itu dengan bekerja yang bukan merampas harta orang lain. Aku tidak merampas, aku hanya menyantet saja Ki. Jangan kau. Kalau kau tidak bisa diperingatkan dengan baik-baik, tangan keras Kislamat ini yang akan memperingatkan otak dirimu. Oke. Tangan keras. Cuma saja Ki. Apanya? Aku bertapa selama setahun kemarin itu tidak gunung-gunung. Cuma aku tidak mengajar. Kalau kau cuma setahun bertapa, belum cukup untuk menghadapi Kislamat. Perlu kau bertapa itu 40 tahun. Aku bertapa setahun Ki. Sama saja aku bertapa dari 50 tahun di goa itu Ki. Itulah yang dijanjikan dari iblis dan setan. Seolah-olah kau diberi kekuatan. Tapi nyatanya, ketika kau ingin menghabisi orang kaya di kampung tersebut, Tuhan memberikan petunjuk. Temui Kislamat. Dan semua rencanamu ada di dalam genggaman Kislamat. Ingat itu. Hancur semua anakku Ki. Memang aku ingin menghancurkan semua rencanamu. Karena rencana busukmu akan menyusahkan orang lain. Itulah yang membuat aku tergugah membantu orang tersebut. Oke, duduk kau. Kita bicara. Hentikan perilaku-perilaku bejat dan buruk sebelum terlambat. Paham kau dengan kata-kata Islam? Karena kalau kau terlambat, kau tidak akan pernah bisa memperbaiki dirimu lagi. Cukup Kislamat yang pernah terjebak di lembah hitam. Itu akan aku jadikan pelajaran bahwa pengalaman buruk tersebut adalah cermin untuk kita belajar lebih baik lagi. Ki, percuma aku mengikuti kamu orang walaupun aku miskin Ki. Aku tidak mau miskin Ki. Hah? Miskin kaya itu sama di hadapan Yang Maha Kuasa. Tidak sama Ki. Yang tidak sama itu karena hawa nafsu telah mengendalikan otak-otak. Kau bisa diajak bicara baik. Aku peringat kau baik-baik. Tapi kalau kau tetap kekal dengan pendirianmu, maka bersama akan menghajarmu di sini. Ingat itu. Aku kekeh Ki. Karena hartaku sudah habis kemarin Ki. Aku yang menambah hartaku lagi. Kamu habis. Karena hartamu habis. Karena kamu buat seperti itu. Ini kalau kau masih memaksa melanjutkan pekerjaan, masih ingin kau hentikan apa kau lanjutkan? Semua kau
Kalau kau masih kau lanjutkan, kau akan menjadi bagi sekutu saat kau. Katakan ini, dan katakan dengan Bos Gimun ataupun siapa yang katakan gugur yang lebih hebat memerintahkanmu menghadapi Selamat. Selamat tidak akan pernah takut dengan itu. Aku dari tadi sabar ya, memberimu nasihat, memberimu kewejangan, karena aku yakin kau masih muda, harapanmu masih panjang. Jangan sampai tanganmu Aki rembukan di sini. Ini Aki bisa saja mematahkan tulang belulangmu di sini, Mokopin. Tapi apakah itu bisa membuat kau sadar? Tidak mungkin bisa membuat kau sadar seperti itu. Karena semakin keras dalam remaja yang adanya hawa nafsu, keluarkan semua. Hei kau demit di hutan, marilah kalian. Marilah kalian bantu aku. Demit yang kau panggil untuk menghadapi Selamat. Raja Demit pun Selamat tidak pernah takut. Kau ilmu. Aku akan mengeluarkan semua yang ada aura hitam di tubuhmu. Tidak pernah terjadi. Bagaimana Mokpin? Apakah masih tetap dengan pendirianmu? Kalau kau tetap dengan pendirianmu, jangan salahkan Selamat. Otakku hitam dan hitam gitu. Otakmu hitam dari segala hitam. Selamat tidak pernah takut ketika yang Aki yakini sebuah kebenaran, sebuah kebaikan tetap akan Aki lakukan. Dengan menghajarmu mudah-mudahan kau berubah pikiran untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau kau tidak bisa menjadi lebih baik, Selamat akan mencegah. Rasakan mobil. Selesai gigit kucing aku. Kucing itu pisahnya sangat luar biasa. Aku tahu kau merintih, tulangmu terasa gemuk, makanya kau seperti ini. Tapi karena kesombongan yang ada pada dirimu, seolah-olah tubuhmu tidak terasa sakit. Masih kau ingin melawan dengan Selamat? Keluarkanlah semua. Guruku datang Ki. Aku merasakan auranya Ki. Makanya Selamat sudah mengangkat tangan untuk memagali tubuh Selamat. Gurumu, Aki tahu dia tadi sempat ingin memasuki tubuhmu, tapi mustika Selamat ini menghalangi. Mokpin, mustika dari Bunda Ratu ini adalah tameng agar Selamat selalu diberkahi, selalu diberi keselamatan di perjalanan. Makanya Selamat tidak akan pernah lelah berjuang di sebuah kebaikan yang menurut Aki itu adalah sebuah kebenaran. Dan kau salah alamat. Sudah coba-coba menghalangi langkah Selamat di sini. Aku sudah memberitahumu Ki, aku tidak menghalangimu. Kau yang datang di hadapanku Ki. Kau kekas kepala kau. Memang kau kekas kepala Mokpin. Rasakan itu. Kau. Bagaimana Mokpin? Bagaimana? Kau. Rasa sedikit sempurna aku Ki. Sombonganmu akan menghancurkan tubuhmu. Kau. Ini mungkin balasnya setimpal kau. Mokpin, Aki tahu persekongkolan kau
dengan Bos Gimon, dengan Tesen, dengan Janggar, dengan Supeng. Tapi ingat Mokpin, tidak mungkin kau bisa selamat dari tangan keselam. Bagaimana? Kau akan aku buat kapan di sini agar Bos Gimon sadar bahwa setiap putusannya yang mendatangi kubu keselamatan akan aku buat kapal. Cuma saja kau buat kabar gitu. Besok aku akan sembuh kembali Ki. Kau tidak akan sampai besok pagi matahari terbit. Karena kalau kau habis ini akan kuremuk sama tulang-tulang. Walaupun pusaka dari Bos Gimon bisa menyembuhkanmu, tapi setidaknya ini peringatan kepada Bos Gimon bahwa Kiselamat bisa berbuat apapun dengan siapapun ketika dia coba-coba mengganggu ketenangan orang lain. Bagaimana? Ajar Rocky. Aku akan membuat kau tersadar Mokpin. Aku tidak akan sadar Ki. Bagaimana Mokpin? Masih kau tetap pada pendirianmu mengikuti jejak dari Bos Gimon? Aku kekeh Ki, mengikuti jejak guruku dari Bos Gimon. Ini kau. Mokpin, lebih baik kau merangkak pergi dari sini sebelum kesabaran Kiselamat benar-benar habis. Pergi kau dari sini. Merangkak kau dari sini agar tahu bahwa Kiselamat bisa lebih kejam dari singa sekalipun. Ingat ini. Karena aku buat merangkak begitu. Tahu wah, gue emosi Ki. Rasakan itu kaki. Biarkan sahabat-sahabat. Itu sebagai peringatan kepada Bos Gimon yang sudah coba-coba ingin membujuk rayu dari saudara-saudara Kiselamat ataupun saudara-saudara dari Banggai Lampung dengan trik liciknya agar apa? Agar Kiselamat Banggai bisa mengikuti apa kata Bos Gimon dengan dia berpura-pura tobat. Kemarin dengan dia berpura-pura tobat, tapi di samping ketobatannya ternyata dia memiliki trik licik ingin menceburkan Kiselamat Banggai Lampung dan saudara-saudaranya ke lembah hitam, ke pekerjaan mereka. Dan itu tidak akan pernah terjadi karena aku yakin ya, apa yang dilakukan trik licik dari Bos Gimon ini Banggai sudah mengetahuinya. Walaupun kemarin dia menggunakan pusaka katanya membabat Banggai Lampung, aku yakin Banggai Lampung akan tetap baik-baik saja karena setiap perjalanan dari Banggai Lampung dia pasti sudah meminum madu, meminum serbuk untuk menjaga dirinya dari segala pukulan-pukulan dari orang-orang yang selalu ingin menjoliminya. Ya bukan berarti kita sombong, bukan berarti, tapi setidaknya itu lagi salah ya, cara kita untuk membentengi diri kita agar kita selamat ya. Bukan berarti kita ingin menyakiti orang lain, tidak, tapi kita ingin meluruskan apa yang ada di otak Bos Gimon tersebut ya. Perdi, Janggar, mereka tidak akan pernah tersadar karena aku yakin hilang satu yang didatangkan mereka, pasti mereka akan mendatangkan orang yang lebih hebat lagi. Karena itulah tujuan mereka. Selagi ada Banggai di muka bumi ini, mereka merasa tertantang dan terhalangi setiap gerak-gerik langkah mereka. Maka dari itu Banggai sudah menyiapkan segala sesuatu masuk Kiselamat ya. Walaupun setiap hari mereka mengutus orang-orangnya untuk membujuk Kiselamat agar mengikuti jejak Bos Gimon, aku pastikan walaupun raga, nyawa dan berpisah di dalam tubuh Kiselamat tidak akan pernah mengikuti dan tidak akan pernah terpengaruh dengan janji-janji manis dari Bos Gimon. Kalau memang dia ingin bertobat, bertobatlah dari hati. Jangan ada kata-kata jaga diskotik, jaga bar, menggantikan pekerjaan dan uangnya itu sama saja. Kita melakukan sebuah kejahatan, tapi hasilnya tetap akan diberikan kepada Bos Gimon. Dan itulah yang akan kami halangi. Ya sahabat-sahabat,
ikuti terus dari perjalanan ke selamat ini ya. Mudah-mudahan ya usaha kita untuk menertibkan mereka ini, untuk meluruskan otak-otak mereka ini dimudahkan dari Yang Maha Kuasa ya. Ikuti terus perjalanan ke selamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Selamat yang bernama Notologip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena aku yakin subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, bertatap muka, kita saling mendoakan tentang kebaikan. Itulah saudara sejati, saudara sesungguhnya di muka bumi ini. Walaupun kita satu kandung, satu darah, satu orang tua, tetapi kita saling benci, saling murka, maka itulah bukan saudara, tetapi itulah hawa nafsu setan yang harus kita kendalikan di dalam jiwa kita ini. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberkahi dunia dan akhirat ya. Dan pesan Selamat tidak pernah lelah disampaikan ya. Sayangi, muliakan kedua orang tua kita. Orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Tanpa orang tua tidak akan pernah ada kita di muka bumi ini. Maka dari itu muliakanlah kedua orang tua kita. Jangan pernah kita sakiti, jangan pernah kita gores hatinya. Karena satu goresan di hati ibu kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menyertai kita dari dunia sampai akhirat. Maka dari itu muliakanlah kedua orang tua kita. Aku yakin sahabat-sahabat ini orang baik ya, yang selalu membahagiakan kedua orang tuanya ya. Maka dari itu ya, jangan pernah kita gores hati orang tua kita ya. Apabila ada tutur kata Selamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya, karena Aki ini manusia bodoh, tempatnya salah, tempatnya hilap. Tidak ada sedikit pun kebenaran, kebaikan yang lahir dalam diri Selamat ini. Kebenaran, kebaikan itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam ya. Selamat ini tempatnya salah, tempatnya hilap. Kita hidup tidak ubahnya hanya menjalankan sebuah lakon kehidupan yang akan dimintai pertanggungjawabannya setelah kita hidup di kehidupan abadi kelak. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu sahabat-sahabat ya, jagalah lidah kita, jagalah telinga kita, jagalah mata kita dari hal-hal buruk. Insya Allah kita akan